Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BPS Kota Surakarta Ibu Ratna Setiawati SSI MAMT, yang terhormat Ketua Program Studi Statistika Bapak Dr. Irwan Susanto SSI DEA, yang kami hormati Pembina Agen Statistik 2025 Bapak Andreas Roni Wijaya MSC, yang kami hormati Mbak Husna Salsabila Estat selaku pembicara dalam webinar kita hari ini, yang kami hormati Pak Ibu perwakilan dari BPS Kota Surakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati Saudara Nugroho Ardianto selaku Chief of Agen Statistik 2025, serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita semua mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara webinar hari ini. Selanjutnya, selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum beranjak lebih jauh, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gavrila selaku Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman sekalian dan memandu berjalannya acara hari ini. Acara ini merupakan acara webinar statistik yang diselenggarakan oleh Pojok Statistik Universitas Maret. Webinar ini mengusung tema penerapan statistika dalam dunia karir sebagai data analis. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, sambutan, pembacaan CV. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Pada sesi acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pojok Statistik 2020 kepada Saudara Nugroho Ardianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BPS Surakarta, Ibu Ratna Setiawati, SSI MAM, besertanya. Yang saya hormati Ketua Program Studi Bapak Dr. Irwan Susanto, SSI DEA. Yang saya hormati Pembina Pojok Statistik Bapak Andreas Wijaya, MSc. Yang saya hormati pula materi webinar kali ini Mbak Husna Salsabila Estat, serta para peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang di webinar online yang diselenggarakan oleh Pojok Statistik Universitas 11 Maret dengan tema penerapan statistik dalam dunia karir sebagai data analis. Acara ini kami hadirkan sebagai wadah untuk kita bersama-sama mengeksplorasi peran statistik dalam dunia kerja, khususnya dalam profesi yang kini semakin diminati, yaitu sebagai data analis. Saya berharap melalui ini kita semua dapat memperoleh wawasan baru, bertukar ide, serta terus belajar dan berkembang bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Semoga webinar ini tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membangun wawasan baru mengenai statistik. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Nugroho Ardianto atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pembina Pojok Statistik Universitas 11 Maret kepada Bapak Andreas Roni Wijaya Esmat MSc, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gabriela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Surakarta, Ibu Ratna Setiawati,
Yang kami hormati Bapak Dr. Irwan Susanto selaku Kepala Program Studi Statistika FMIPA UNS. Kemudian yang saya banggakan di sini pemateri hari ini Mbak Husna Salsabila ya, dan kemudian seluruh agen statistik Postik UNS dan juga seluruh hadirin yang kami banggakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di sini di agenda webinar ya dari Pojok Statistika UNS yang mengambil tema di sini adalah penerapan statistika sebagai seorang data analis di situ. Dan ini adalah merupakan program kerja pertama dari Pojok Statistika UNS ya di periode ini, yang mana baru di awal tahun kemarin di situ reorganisasi ya di situ. Jadi ada kepengurusan baru di situ dengan total ada 38 agen statistika yang terdiri di situ berasal dari 3 program studi yaitu statistika tentunya, ada matematika dan juga biologi. Nah, harapannya dengan program ini bisa menjadi pemantik atau menjadi semangat baru untuk program-program berikutnya di situ. Dan webinar ini merupakan salah satu sarana untuk menjadi edukasi statistika ya, dan diharapkan nanti juga bisa kolaborasi dan juga sinergi dengan BPS Surakarta dalam menjalankan program-program seperti ini. Dan tentunya terima kasih kepada pemateri hari ini, Mbak Husna Salsabila, yang merupakan alumni Statistika UNS angkatan 2020 ya. Jadi sepertinya belum sempat ketemu dengan saya ya di situ ya. Jadi saya dosen baru Mbak Husna di situ. Dan terima kasih sudah berkenan untuk membagikan ilmunya di sini kepada teman-teman semua di sini. Semoga nanti ilmu yang didapatkan oleh teman-teman dapat bermanfaat. Dan harapannya juga nanti hubungan antara Mbak Usna dan mungkin alumni yang lain dengan Prodi juga terus bisa berkolaborasi. Jadi mohon perkenan nanti kalau sering akan direpotkan oleh Prodi di situ. Dan kemudian kepada para peserta, saya sangat mengapresiasi. Jadi di bulan puasa ini, di jam-jam yang kritis ya ini sebenarnya ya, di situ ya masih 3 jam menjelang buka ya, di situ kurang lebih. Jadi teman-teman boleh perutnya lapar, tapi habis ini akan dikenyangkan oleh ilmunya dari Mbak Usna nanti. Oke, terakhir dari saya, semoga acara ini bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke MC. Terima kasih kepada Bapak Andreas Roni Wijaya atas sambutannya. Pada sesi acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Program Studi Statistika Universitas 11 Maret. Kepada Bapak Dr. Irwan Susanto SSI DIA, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah pada sore kali ini bisa bertemu dalam suatu acara yang menarik ya, yaitu webinar statistik. Menarik karena dilaksanakan menjelang berbuka. Ya, ini suatu hal yang menarik ya. Di saat semuanya mungkin sedang bersiap-siap, kita bersiap-siap dengan ilmu. Ini luar biasa penelitian. Nah, kemudian pertama saya ucapkan sugeng rawo, selamat datang, bertemu kembali Bu Ratna dan tim BPS nih Kak. Ini ngapunten kalau anak-anak bikinnya acara agak sore hari, ini jadi agak berbeda. Dan kemudian terima kasih kepada narasumber Mbak Usna Salsabila. Ya, akhirnya ketemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Jadi Mbak Usna ini suatu pilihan tepat untuk memberikan acara di pertama kali acaranya Agen Statistik 2025 karena Mbak Usna termasuk yang salah satu alumni berprestasi, mahasiswa berprestasi juga selama dulu mahasiswa-siswa. Saya masih ingat betul bagaimana prestasi dari Mbak Usna ini, yang nilainya sempurna itu dalam mata kuliah saya. Ya, kemudian harapannya hari ini mungkin juga bisa memberikan share ilmunya. Ya. Dan kemudian terkait dengan program ini, tentunya tidak terlepas dari support yang luar biasa dari BPS. Ya. Jadi
BPS dalam ini mensupport dalam menginisiasi pojok statistik di UNS. Untuk informasi bahwasanya pojok statistik kita adalah pojok statistik yang pertama. Ya bukan ya. Artinya apa? Kalau yang pertama jadi pionir, tentu kita berharap selalu menjadi yang terbaik, gitu. Selalu menjadi yang terunggul, gitu. Dan alhamdulillah saat ini dengan reorganisasi Mas Nugroho dengan menjawab dengan webinar pertama kali, dan tentunya ini bukan yang terakhir, masih ada webinar yang lain dan masih ada program-program yang lain. Dalam hal ini nanti mungkin dari BPS juga akan tentu mengisi ya, dan juga dari Prodi Statistika, termasuk mungkin dari program studi lain yang ada di UNS, termasuk alumni yang lain. Jadi terima kasih sekali untuk semangatnya dari pihak Agen Statistik ya, dan mudah-mudahan acara kali ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat yang baru untuk program-program Agen Statistik berikutnya. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irwan Susanto, SSIDIE atas sambutannya. Sesi acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala BPS Kota Surakarta kepada Ibu Ratna Setiawati, SSIM AMT, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Gavrila selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Irwan. Selamat bertemu kembali juga, Pak. Alhamdulillah sore hari ini bisa dalam suasana yang berbeda, ngabuburit, nimba ilmu ya, Pak ya. Dengan ilmu. Ya, kemudian Mas Andreas selaku pembina pojok statistik, narasumber kita, Mbak Husna Salsabila, salam kenal Mbak dari BPS ya. Ternyata alumni ya, alumni tidak jauh dari statistik gitu. Kemudian Ketua Agen untuk periode yang sekarang Mas Nugroho yang kami hormati, kami banggakan serta teman-teman agen statistik yang berbahagia. Terima kasih. Eh, Kali ini kita bisa selenggarakan program yang pertama, webinar yang harapannya ini tidak hanya memenuhi program kerja, tetapi benar-benar satu bentuk kolaboratif dari BPS serta UNS lewat pojok statistik yang saat ini menginvite Mbak Husna, ternyata alumni. Jadi kita ini lagi kita cari-cari lagi Mas Nugroho alumni-alumni yang bisa memberikan sharing ke kita gitu untuk webinar berikutnya. Jadi perlu kami sampaikan sekali lagi terutama ke Mbak Husna, mungkin waktu itu belum ada pojok pojok statistik ya Mbak. Jadi pojok statistik ini harapannya tidak hanya satu bentuk kolaboratif, tetapi di sana ada promosi statistik, ada edukasi, ada literasi. Yang seperti ini harapannya dilaksanakan bersama oleh BPS dan pojok statistik. Dan tidak hanya untuk FMIPA statistik saja, harapannya bisa meluas untuk fakultas yang lain. Gitu. Jadi inilah upaya-upaya kita. Nanti kita evaluasi dari webinar yang pertama ini pesertanya apakah hanya dari agen atau sudah menyebar ke eh, fakultas yang lain di UNS atau malah di luar UNS sudah eh, tertarik untuk ikut. Yang seperti inilah salah satu promosi juga. Yang tema sekarang tidak lepas dari data. Eh, Data juga ini eh, apa banknya ada di BPS sehingga ini sangat korelasi sekali dengan tema yang diusung dan ini menjadi satu pembelajaran atau penyiapan dari teman-teman agen karena nantinya harapannya juga mempunyai arah bagaimana karir mereka ke depannya, apa yang akan mereka tuju untuk setelah lulus. Jadi benar-benar ini satu bridging yang bagus antara dari pojok statistik UNS, BPS dan para alumni di sini, terutama di sini Mbak Husna selaku data analis di Unilever ya Mbak ya, sudah
makan garam terkait dengan analisa data. Tidak hanya analisa sebenarnya, untuk data analis mungkin nanti Mbak Husna akan banyak menceritakan di sana, tetapi pada intinya BPS support terkait dengan penyediaan data yang ada di BPS, sehingga harapannya kalaupun di sana dirasa kurang, teman-teman di pojok statistik bisa mengelaborasi lagi data-data yang diperlukan apa dan diupayakan bagaimana nanti untuk penyediaannya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi satu eh, program atau kegiatan yang manfaat, membawa dampak untuk teman-teman semua, BPS dan UNS, serta mudah-mudahan para alumni nanti juga bisa memberikan support untuk kegiatan pojok statistik. Dan kedepannya, seperti yang disampaikan Pak Kaprodi, bahwa pojok statistik ini walaupun yang pertama, tetapi bukan berarti setelah diadakan itu sudah tidak berlanjut. Justru kesinambungan sustainnya dari kegiatan itu yang eh, sangat berarti. Selain sustainnya, juga kemanfaatannya bagi mahasiswa yang lain. Konsultasi statistik di sini teman-teman semua, para agen sudah mempunyai senjatanya. Statistiknya udah pada jago. Artinya tinggal menajamkan senjata yang ada itu untuk bagaimana kita berkiprah membawa manfaat untuk mahasiswa yang lain. Itu yang mungkin kami sampaikan di kesempatan kali ini. Selamat Mas Nugroho dan tim. Semoga programnya semua berjalan dengan baik. Dan acara ini tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi salam kenal Mbak Husna. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Setiawati SSI MAMT atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh pembicara hebat hari ini, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang dipandu secara langsung oleh Faiz Nurhafidz Sudiaji selaku moderator. Kepada Faiz Nurhafidz Sudiaji, kami persilahkan. Baik, tes apakah suara saya terdengar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faiz Nurhafidz Sudiaji selaku moderator dalam sesi seminar sore ini. Saya ucapkan selamat datang di seminar Pojok Statistik dengan mengangkat tema penerapan statistika dalam dunia karir sebagai data analis. Sebuah topik yang sangat relevan tentunya bagi kita semua di era digital saat ini, di mana peran statistika semakin penting dalam berbagai industri, khususnya bagi profesi data analis. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal teknis selama keberjalanan webinar sore hari ini. Yang pertama, dimohon peserta memastikan mikrofon dalam keadaan mute selama sesi pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, dimohon peserta untuk mengganti username Zoom dengan format nama _asal. Yang ketiga, dimohon peserta untuk on cam selama webinar berlangsung dengan menggunakan virtual background yang share di grup webinar. Kemudian selanjutnya dimohon kepada para peserta untuk mengisi presensi dengan format yang sudah dibagikan di grup peserta webinar. Dan yang terakhir, ketika nanti ada sesi tanya jawab, silahkan isi slide-do yang dikirim di grup peserta atau gunakan fitur raise hand di Zoom. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan pemateri kita hebat di sore hari ini. Beliau adalah Mbak Husna Salsabila Estat, seorang lulusan statistik dari Universitas 11 Maret dengan pengalaman luas dalam data analis dan machine learning. Saat ini, beliau bekerja sebagai data analis di Unilever Indonesia, di mana beliau terlibat dalam proyek pelamalan permintaan produk berbasis machine learning. Sebelumnya, Mbak Husna juga pernah menjalani berbagai pengalaman profesional, termasuk sebagai data intelligence intern di Astra National dan data scientist apprentice di Career Generator.
Selain itu, beliau juga aktif dalam penelitian, pernah menulis Pekan Ilmiah Nasional Timnas, serta mendapatkan beasiswa Sobat Bumi dari Pertamina Foundation. Wah, cukup banyak ya teman-teman. Dengan keahlian dalam Python, Power BI, Tableau, serta sertifikasi beliau memiliki pemahaman mendalam tentang analisis data dan penerapannya dalam bidang bisnis. Hari ini, beliau akan berbagi wawasan tentang data analis. Mari kita sambut Mbak Husna. Selamat sore Mbak Husna. Halo, sore-sore semuanya. Bagaimana nih kabarnya Mbak Husna hari ini? Alhamdulillah baik. Senang juga sih di-invite sama teman-teman di UNS terutama ya. Rasanya kayak pulang ke rumah gitu. Kalau boleh kesibukan saat ini apa Mbak? Oke, jadi sekarang aku kerja di Unilever Indonesia sebagai Data Analytics di Commerce. Mungkin kesibukan lainnya aku ada em, jadi bagian dari instructor atau advisor di beberapa program yang related sama machine learning juga sih sebenarnya. Oh, Tuh. oke oke. By the way, Mbak Husna sendiri pernah kan sering bekerja berkaitan dengan data ya. Itu Mbak Husna pernah nggak sih kayak ngerasa overload itu dengan angka gitu? Em, ini jawaban jujur ya. Ya. Jujur aku enggak sih malahan karena aku ngerasa emang passion aku di sini dan juga aku emang pengen serius di karir pet ini gitu. Jadi aku udah tahu konsekuensinya kalau aku emang akan berhubungan dengan data setiap saat gitu. Oh gitu ya. Berarti emang udah passion aja ya Mbak. Jadi data analis ini dan udah suka dengan berbau-bau angka ini. Betul, betul, betul. Seru kok. Iya nggak sih teman-teman? Seru kan ya? Seru banget. Oke. Apalagi semester 4 ini, Hmm. terutama saya ketemu dengan staff ya. Eh, Oh, oke, lumayan oke. Seru, seru seru itu. ya. Mungkin daripada lama langsung aja kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi dari Mbak Husna. Kepada Mbak Husna, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Is untuk waktu dan layarnya. Aku izin share screen dulu ya teman-teman. Oke. Hmm. Pertama-tama mungkin aku mau berterima kasih dulu kepada panitia dan juga kepada Postik karena telah mempercayakan aku untuk membawakan materi hari ini. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas soal peran statistik dalam dunia karir, terutama sebagai data analis. Mungkin dalam slide satu ini kalian udah agak bingung gitu ya, kenapa kok eh, pakai bahasa Inggris, terus juga kenapa ada jargon di bawah ini kayak statistik as a missing puzzle piece in my professional capabilities. Maksudnya apa sih Kak? Nah, kalau kalian mau tahu jawabannya, kalian harus ikutin sampai akhir ya teman-teman webinarnya. Oke, mungkin before we start, aku mau kenalin diri dulu. Tadi juga udah dikenalin sebenarnya sama Faiz, tapi mungkin aku mau secara personal. Jadi aku Nasal Sabila sebagai alumni Statistika UNS angkatan 2020. Jadi aku baru aja lulus tahun lalu. Dan sekarang aku bekerja di Unilever Indonesia sebagai Data Analytics di Commerce. Mungkin background aku ini bisa bantu kalian untuk mengarahkan bagaimana sih kerja di data analis itu. Tapi before we start lagi nih, aku sebenarnya pengen kayak mood board check-in. Jadi em, aku biasanya kalau jadi pembicara ataupun lagi ngisi materi gitu, aku suka nanya mood kalian hari ini kayak gimana sih teman-teman. Tapi aku pengen kalian jawabnya itu pakai makanan. Jadi mungkin aku kasih contoh ya. Di sini aku moodnya hari ini lagi ayam geprek dan es kelapa. Kalian bisa tulis aja ya teman-teman di chat Zoom. Kenapa kok Kak ayam geprek dan es kelapa? Jadi kebetulan tadi aku habis ada sesi advisor dan sekarang dilanjut di webinar. Jadi aku agak sedikit lapar dan juga haus, tapi tetap senang. Jadi kalau dari teman-teman apa nih kira-kira moodnya hari ini? Bisa ditulis dong. Belum melihat jawabannya. Furhanis Amanda, mie ayam. Ayam bakar, oke boleh. Pecel lele dan es teh. Udang keju gacoan, oke oke, very specific ya. Dimsum, ayam, oke oke.
Oke, ini udah jam-jam kritis, benar kata Pak Andreas. Jadi kayak aku tahu kalian semua nggak cuma lihat. Oke, karena aku juga di sini nggak lihat kayak ada gacuan level 10 atau mungkin tomato yang busuk. Jadi aku anggap kalian semua sedang happy gitu ya. Moodnya lagi bagus-bagus aja. Geprek. Oke, Kiki sama ya kita. Aku juga pengen geprek. Oke, oke. Cukup buat mood board check-in-nya. Let's move to the material. Next dulu. Nah, mungkin di sesi hari ini aku bakal bagi jadi 4 poin. Yang pertama, aku ingin sharing ke kalian tentang statistik in work industry. Lalu yang kedua, aku juga akan jelasin ke kalian tools-tools atau project apa aja sih yang sebenarnya udah pernah aku kerjain atau bahkan sekarang aku lagi hands-on, lagi aku kerjain gitu ya. Lalu ada juga perbedaan college versus work, karena aku tahu kalian pasti kepo bedanya apa sih Kak kalau udah masuk dunia pekerjaan sama waktu kuliah gitu kan. Dan yang terakhir ini ada tips dan secret receipts dari aku pribadi. Kenapa dinamain secret receipts? Jujur karena aku gak pernah share ini ke orang lain. Apalagi publicly kayak gini. Aku cuma share ke orang-orang terdekat aja. Jadi kalau kalian kepo nanti kalian akan lihat di akhir ya teman-teman. Oke, aku move dulu. Kita masuk ke materi yang pertama. Statistik in work industry. Oke, seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang statistik is literally everywhere. Jadi semua orang itu pakai statistik. Semua orang pengen bikin decision based on data. Faktanya kayak gimana. Tapi mungkin pekerjaan yang mengandalkan data dan menghasilkan sebuah insight itu ada beberapa jenisnya gitu kan. Nah, aku pengen tanya dulu sih ke teman-teman. Nih, di sini ada 3 pekerjaan. Kalian tahu gak sih teman-teman bedanya data analis, data scientist, dan juga machine learning engineer? Kalau aku bakal kasih waktu kalian 1 menit 16-18 buat jawab di kolom chat. Singkat aja nggak apa-apa. Oke, ini ada yang ini ya nge-add temen, Aditya Rapel, tahu Kak apa tuh? Boleh nih, ada yang mau resen mungkin bedaan 3 kerjaan ini. Kalau nggak apa-apa jawab kolom chat aja juga nggak apa-apa teman-teman. Secara singkat. Karena kita semua tahu ya kalau ketiga pekerjaan ini itu mengubah sebuah data dan mengolah sebuah data. Tapi kadang orang-orang statistik atau orang-orang matematik atau computer science kadang nggak tahu bedanya tuh sebenarnya apa sih data analis, data scientist, dan machine learning engineer. Oke, karena nggak ada yang jawab di kolom chat. Oh ada Nugroho, ada Aditya juga nih. Data analis bikin dashboard, data science membuat peramalan. Aduh, kurang tahu Kak. Oke, thank you informasinya. Terus dari Aditya, data analis itu menganalisa data menjadi insight, scientist membuat model prediksi, engineer menyiapkan data. Oke, oke, benar-benar ya. Jadi yang dijawab Aditya itu benar, yang dijawab Nugroho juga benar. Kalau data analis itu lebih ke menganalisis, mungkin aku jelasinnya pakai timestamp aja kayak ya biar agak jelas. Jadi ketika kita punya data real time, misal data penjualan di Unilever gitu ya, itu akan dianalisis oleh data analis, lalu dibuat insight melalui dashboard dan diberikan kepada stakeholder. Jadi mereka akan analisis data yang sesungguhnya, misal data penjualan, data sales, kayak Unilever ini produknya udah kejual berapa ribu sih. Nah, itu nanti kerjanya data analis. Nah, data science itu lebih ke memprediksi. Kita udah punya nih data sales selama 2 tahun gitu kan. Kita pengen tahu kalau sales kita ke depannya itu kayak gimana. Nah, itu di situ perannya data science. Dan yang terakhir ML engineer. ML engineer ini semacam terakhir ya, dia di hilir gitu kan. Dia ini lebih ke nganalisis ketika kita tahu prediksi penjualan kita sekian, gimana cara kita nge-treat customer untuk mencapai target tersebut. Nah, di situ adalah kerjaannya ML engineer. Jadi mereka lebih teknikal kayak ngasih rekomendasi dan sebagainya. Itu sih teman-teman. Nah, lalu kayak gimana sih perannya itu, peran statistik itu dalam dunia pekerjaan? Jadi sebenarnya dalam dunia bisnis ya terutama, statistik itu dipakai di mana-mana teman-teman. Jadi tujuan utama statistik itu mengubah informasi mentah yang raw benar-benar belum ngasih insight apapun menjadi sebuah informasi yang lebih
informatif gitu ya. Bisa melalui dashboard, bisa melalui ad hoc analisis dan sebagainya. Tapi intinya pada akhirnya statistik ini membantu kita untuk mendapatkan insight gitu kan. Nah, aku mau lagi, tapi sebenarnya statistik itu ngebantunya di mana sih Kak, terutama dalam dunia industri gitu ya. Sebenarnya hampir semua divisi itu pakai statistik teman-teman. Kalau mungkin kalian juga ngerasa semua teman-teman kalian itu pasti skripsinya pakai statistik. Ya, karena kita semua analisis data, of course, pakai statistik. Dan begitu pula terjadi di dunia industri, di sebuah perusahaan. Ketika stakeholder pengen bikin decision, pasti mereka mengacu ke statistik dulu. Mereka pengen datanya ini gimana sih rekomendasinya gitu kan. Lalu ketika kalian bekerja sebagai data science, kalian ada di planning atau strategi, kalian pengen tahu resiko-resiko ke depannya, itu juga pasti pakai statistik. Kalian ingin kenalin lebih jauh customer-customer kalian, pakai market research, itu pasti ada analisisnya juga. Apalagi finance dan juga marketing. Lalu yang mau aku tekankan di sini mungkin lebih ke apakah statistik itu cukup sebenarnya untuk dunia industri. Sebenarnya statistik itu, kita buka dulu. Nah, ini dia. Jawabannya itu sebenarnya statistik itu salah satu apa ya, power. Kalau aku pakai statistik ini sebagai power aku. Power kayak gimana sih Kak? Jadi sebenarnya aku dulu em, mungkin aku jelasin dulu ya tadi seperti yang dimention sama Faiz, aku pernah intern di Astra International. Jadi waktu itu aku ketemu seorang mentor namanya Pak Febri. Beliau adalah head dari Data Intelligence Intern. Beliau bilang kalau kamu pengen jadi data analis, kamu harus punya proporsi ini untuk kerja di bidang itu. Proporsinya itu adalah 30% statistik dan matematik, 30% teknologi, 30% bisnis, dan 10% communication. Gitu teman-teman. Jadi kenapa di sini kok ada time stamp pekerjaan aku? Bukan pekerjaan, maksudnya pengalaman. Jadi menurut aku perjalanan ini itu memenuhi semua skill set aku. Dan aku pakai statistik ini sebagai power untuk data analysis. Kalau kalian eh, pengen tahu, di data analytics di Unilever itu jurusannya macam-macam. Bahkan aku itu cuman satu-satunya anak statistik di situ. Jadi literally semua orang sekarang pakai bisa jadi data analis. Itu juga jadi salah satu apa ya, kayak semacam dorongan buat kalian untuk pakai statistik ini power yang lebih gitu kan. Nanti aku jelasin lebih detailnya mungkin ya teman-teman. Nah, di sini gimana sih cara aku buat ngefulfill semua skill set itu dalam waktu 4 tahun kita kuliah gitu kan. Rasanya kayak, aduh banyak banget kita harus belajar bisnis, teknologi, statistik juga gitu kan. Nah, kalau statistik sendiri, pasti teman-teman di sini mungkin udah didominasi sama anak statistik gitu ya. Kita udah tahu the power of statistik, kita juga udah belajar banyak hal di sini. Terus kita bisa pakai itu sebagai power waktu kita kerja. Caranya itu ya kita bikin analisis yang memang reliable gitu kan. Jadi menurut aku kalau kalian udah anak statistik, salah satu cara buat kalian nge-fulfill skill set ini adalah dengan belajar dengan baik bersama dosen-dosen kalian, teman-teman. Jadi your current degree will help you in the future, of course ya. Terus buat teman-teman mungkin di sini tadi ada dimension ada dari biologi atau dari luar statistik. Gimana sih Kak kalau aku mau nge-fulfill capabilities aku di statistik atau matematik? Sekarang udah banyak banget ya teman-teman, kalian bisa baca buku. Sebenarnya kalau statistik aku lebih cenderung belajar dari buku aja atau dari research dan artikel. Mungkin ini tips lainnya dari aku kayak kalau kalian ada kesempatan lebih untuk bicara dengan orang-orang yang punya kemampuan lebih banyak lagi dari bidang statistik, please do. Kayak misalnya aku ngobrol dengan ini Mr. Paulo, dia Presiden ISBIS Statistika juga. Waktu itu aku mau sidang, terus ada satu pertanyaan yang aku belum nemu jawabannya, even di internet. Jadi aku pakai kemampuan aku untuk berkomunikasi dengan beliau dan akhirnya aku mendapatkan jawabannya gitu. Jadi please be serious with your current degree, teman-teman. Jangan dipakai buat main-main kayak kuliah-kuliah aja gitu ya. Oke, next lagi mungkin di bisnis ya. Sekarang kita masuk ke bisnis. Jujur kalau dari pengalaman aku pribadi, salah satu yang paling berpengaruh atau impact-nya paling besar di bisnis skill set itu adalah ketika aku intern. Kenapa waktu intern? Jadi sebenarnya ini lebih ke kalau kita intern di sebuah perusahaan, pasti
kalian juga tahu kalau perusahaan itu lebih fokus ke profit dan juga untung gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan uang. Nah, itu akan bisnis related banget teman-teman. Contohnya adalah ketika aku intern di Astra, waktu itu aku disuruh membuat sebuah tools, tapi tools ini nggak bisa asal dibuat. Kamu bikin tools ini pakai analisis secanggih apapun, kalau misal nggak ada business understanding-nya, nggak ada kayak gimana cara kamu nge-crack masalah bisnis dengan analisis kamu, itu percuma. Nggak akan dipakai sama perusahaan-perusahaan. Jadi menurut aku business understanding itu juga salah satu skill set yang penting. Dan ini sebenarnya apakah harus lewat intern, Kak? Enggak ya, of course enggak. Banyak banget sekarang business competition. Kalian bisa ikutin. Mungkin kalian lagi gabut sama teman-teman kalian berempat, ada business competition. Kalian di situ bisa belajar case-case dan apa ya, kayak semacam data ya dari bisnis itu sendiri itu kayak gimana kalian analisis dan sebagainya. Dan yang terakhir ada course juga, aku direkomendasiin sama beberapa orang untuk ikut course. Dan sekarang udah banyak banget open source kayak Coursera, Udemy, dan sebagainya. Kalian bisa cek juga untuk belajar bisnis gitu ya. Oke, next lagi. Nah, ini dia. Tadi 30% statistik udah, 30% bisnis udah. Sekarang 30% teknologi. Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak ya, atau mungkin kakak-kakak tingkat kalian udah banyak yang ikut-ikut kayak misal studi independen atau mungkin kompetisi yang berkaitan dengan teknologi lebih ke ngoding gitu ya orang-orangnya. Itu juga aku lakuin sebenarnya. Jadi waktu aku semester 6 aku ikut Bangkit Academy. Di sana aku belajar ngoding. Udah sih intinya ya belajar ngoding gitu kan. Tapi untuk analisis machine learning gitu. Jadi mungkin belum banyak teman-teman yang tahu. Sekarang orang-orang di statistik sendiri bahkan lebih diarahkan untuk pakai Python mungkin ya. Mungkin kalian juga lihat kakak-kakak tingkat kalian banyak yang bikin skripsi itu pakai Python. Kenapa pakai Python? Pertama, Python itu lebih stabil hasilnya teman-teman. Jadi kita ada yang namanya virtual environment. Kalau misal package-package yang kita pakai gitu ya di analisis di apa namanya software-software yang lama itu kadang kalau berubah nanti analisisnya ikut berubah, hasil kita jadi ikut berubah gitu kan. Tapi kalau kita pakai Python itu kita bisa meminimalisir hal tersebut untuk terjadi. Jadi menurut aku ini salah satu power juga yang bisa kalian pakai gitu ya. Dan apakah harus lewat course, Kak? Enggak ya, of course. Ada pilihan-pilihan lain. Kalian bisa ikut course tersendiri. Sekarang udah banyak juga yang gratis. Ada coding camp, lalu juga ada lewat platform di coding dan sebagainya. Terus kalian juga bisa ikut hackathon mungkin untuk menganalisis data. Kalian bisa jadi si orang apa ya namanya tuh apa ya hustler bukan ini. Hacker. Kalian bisa jadi hackernya gitu. Waktu ikut competition dan hackathon gitu. Jadi nggak selalu lewat studi independen gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini communication nih. Mungkin ini salah satu yang nggak banyak orang aware gitu ya. Ketika kalian udah punya skill set tadi lengkap semua nih, kalian udah jago statistik, kalian jago ngoding, terus juga kalian bisnisnya pinter banget, bisnis acumen, understandingnya udah pol banget gitu kan. Tapi kalian nggak bisa ngekomunikasiin itu. Terus stakeholder kalian pasti bingung dan nggak akan pakai analisis kalian. Misal kalian udah bikin tools analisis yang susah gitu ya, pakai metode paling rumit hasilnya juga udah bisa mengoptimalkan pendapatan di perusahaan kalian. Terus kalian juga pakai teknologi yang paling terkini gitu kan. Tapi kalian nggak bisa komunikasiin ini ke orang-orang, ke stakeholder, ke manajer kalian, ke user kalian. Itu bakal jadi sia-sia banget teman-teman. Jadi salah satu skill yang aku penuhi juga, dan ini merupakan skill yang menurut aku paling seru buat dilakuin. Karena aku ikutin PIMNAS. PIMNAS itu apa ya? Kan ilmiah nasional. Waktu itu kita harus presentasi, di situ juga pasti communication-nya diuji di depan profesor-profesor dan juga orang-orang dari seluruh Indonesia, teman-teman yang pintar-pintar juga. Selain itu, mungkin jadi part of organization merupakan salah satu cara kalian juga buat nge-fulfill communication ini. Mungkin waktu itu aku ikut beasiswa Sobat Bumi, di situ aku juga diminta untuk ngobrol sama stakeholder dan sebagainya. Aku manfaatkan untuk mengembangkan capabilities dalam berkomunikasi aku.
Oke, nah ini dia. Kita masuk ke tools dan project. Tapi before that, kalau kalian ada pertanyaan, please masukin aja ke Slido. Nanti mungkin di akhir aku bisa bantu jawab gitu ya. Kalau kalian udah ada pertanyaan dari sekarang nih, boleh ditulis aja ya teman-teman. Ini kita masuk ke part 2, tools dan project examples. Ini agak berat gitu ya bahasannya. Tapi kita let's move, kita lihat dulu. Nah, sebenarnya teman-teman, dari pengalaman aku kerja dan juga intern, sebenarnya analisis-analisis yang diminta itu akan terbaca patternnya. Maksudnya kalian akan tahu yang dipakai itu seringnya analisis apa aja gitu ya. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian My To Go Pocket Statistic Analysis. Kenapa aku bilangnya My To Go Pocket? Karena ini sering banget dipakai di industri-industri ya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu predictive modeling. Jadi karena aku sering di data science juga, aku sering bikin analisis time series dan juga churn analysis. Lalu juga yang kedua ada segmentation. Kita biasanya pakai CRM atau juga clustering. Dan yang ketiga ada sentimen analisis. Pasti kalian udah sering dengar juga ya sentimen analisis ini. Dan yang terakhir ini kenapa aku masukin? Karena aku ngerasa aku perlu sharing ke kalian. Karena ini banyak dipakai juga, lagi banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Yaitu terkait Gen AI, teman-teman. Oke, kita move dulu nih ke yang pertama. Yang pertama itu ada project yang aku kerjain sendiri. Dan ini baru waktu aku masuk Unilever ya, teman-teman. Namanya Forecast, ini nama projectnya. Tapi intinya dia itu adalah melakukan peramalan, metode peramalan. Kalian juga dapat ya di statistik. Jadi di sini aku ngelakuin peramalan, tapi yang bikin beda adalah aku ngeramalin untuk setiap SKU level. Mungkin kalau kalian familiar dengan produk-produk kayak Unilever, itu ada banyak banget produknya ya, teman-teman. Dari mulai Royco, Bango, itu punya Unilever, terus Buavita, bahkan sampai ke Sweet Salt, itu juga punya Unilever, dan semua dihandle datanya oleh orang-orang di BSD sekarang, di head office gitu ya. Salah satu yang aku kerjakan adalah melakukan forecasting ini. Jadi aku menganalisis penjualan dan ngelakuin prediksi untuk ke depannya kayak gimana. Cuman yang jadi catatan adalah tentu aja penjualan Bango itu nggak akan sama dengan penjualan Sweet Salt. Pasti kalian udah kebayang nih ya, orang-orang yang beli Bango itu siapa, orang-orang yang beli Sweet Salt itu siapa, dan kira-kira pendapatannya berapa dengan harga sekian gitu kan. Itu pasti beda-beda ya. Kita nggak akan mungkin pakai satu analisis yang sama. Kita nggak akan mungkin pakai satu misal machine learning model yang sama. Kita nggak akan mungkin juga pakai like CFP, ACF mungkin kalau kalian pernah dengar yang sama gitu kan. Nah, itulah salah satu bentuk kompleksitas dari forecasting di perusahaan gitu ya. Jadi kalian harus mempertimbangkan gimana penjualan-penjualan ini tuh sebenarnya ada polanya gitu. Misal kayak penjualan Bango itu pasti naik waktu Lebaran, penjualan yang beauty and well-being itu mungkin naik waktu campaign dan sebagainya. Nah, itu semua nanti akan dipertimbangkan untuk menganalisis time series gitu kan. Kalau di kuliah mungkin kalian lebih ke, misal aku pengen ngeprediksi saham BRI gitu kan. Udah cuma satu itu aja. Tapi kalau kerja nanti enggak, banyak banget produk-produk yang akan kalian kerjain gitu ya. Dan ini related sama matkul metode peramalan mungkin ya. Kalau kalian aware di sini ada forecast can customize its model, parameter, filter, lag, dan juga lain-lain. Itu bisa kalian dapetin di mata kuliah kalian. Jadi please listen to your lecturer guys. Dengerin dosen kalian dan catat. Itu akan dipakai, benar-benar diaplikasikan saat kerja. Oke, proyek yang kedua ini sebenarnya entah kenapa. Jadi ketika aku lagi kerja di data science itu aku lebih banyak handle data text. Jadi di sini salah satunya adalah NRM analysis, demand space dan categorization. Jadi dengan banyaknya produk itu dan bermacam-macam setiap, karena aku di commerce ya. Jadi ada Shopee, Lazada, TikTok itu punya namingnya sendiri-sendiri. Dan kadang ada beberapa produk yang nggak bisa kedetek dia itu kategori apa. Dia itu masuk ke nutrition kayak Bovita dan sebagainya atau masuk ke personal care gitu kan. Nah, aku bikin model. Di sini aku pakai machine learning juga sebenarnya di Stillbird untuk text classification. Jadi ini contohnya nih, di sini aku ada kategorinya nama produk name-nya Buah Vita gitu kan.
Nah, nanti itu dia masuknya ke nutrition dan aku bisa apa namanya prediksi sampai ke kategori level 4 sampai ke berapa size-nya gitu dari produk name. Oke. Mungkin yang tadi lebih kedengaran kayak data science banget gitu ya. Kalau data analis, wah, mungkin lebih ke project yang ini teman-teman. Ada yang namanya customer relationship management. Ketika kalian punya produk yang banyak, kalian akan juga punya em, customer yang banyak. Sorry, sebentar. Nah, setiap customer ini pastinya punya behavior yang berbeda-beda ya. Jadi nggak semua orang suka beli tiap bulan, nggak semua orang suka beli tiap minggu gitu kan. Nah, gimana sih cara kita menentukan apakah eh, kita itu harus nge-treat orang-orang ini sebagai loyalis atau casual atau new bahkan gitu kan. Itu kita bisa pakai statistical analysis, kita bisa pakai RFM, di sini RFM clustering atau churn analysis. Tapi intinya mereka adalah customer segmentation. Kalau kalian di sini lihat ya teman-teman ada casual, infrequent, loyalist, dan juga new. Jadi kita ngebagi-bagi customer-customer kita supaya kita tahu nih cara nge-treat mereka. Gak mungkin kita ngasih diskon yang lebih sedikit ke orang-orang yang lebih sering beli, ya kan teman-teman. Bisa-bisa dia nanti pergi lagi kan, dia nggak mau beli produk kita dan pindah ke kompetitor. Jadi kita harus tahu cara nge-treat orang-orang yang sering beli, orang-orang yang baru beli, gitu kan. Nah, itulah dilakuin yang namanya customer relationship management, dan tepatnya analisisnya itu lebih ke customer segmentation. Gitu, teman-teman. Oke, dan ini lebih fokusnya ke sales ya, ke penjualan, memaksimalkan penjualan. Nah, mungkin yang terakhir ini ada yang namanya Gen AI, teman-teman. Kalian mungkin juga udah sering dengar dan sering pakai, of course, kayak ChatGPT, terus juga DeepSeek dan sebagainya. Itu adalah Gen AI, jadi mereka mengenerate suatu informasi gitu kan. Mau itu gambar, mau itu teks, mereka nge-generate itu gitu. Nah, kenapa ini aku masukin? Karena menurut aku ini salah satu analisis yang banyak dipakai di industri. Dulu waktu aku di Astra, aku bahkan diminta untuk bikin chatbot gitu kan. Jadi di sini kita bikin business question, kita cari kenapa orang-orang ini tuh nggak pada beli mobil bekas dan apakah mereka kurang dapat informasi dan sebagainya. Kita cari pain point-nya, kira-kira mereka tuh ngapain gitu ya. Ternyata mereka itu males cari-cari info soal misal kayak em, nyicilnya gitu kan. Nyicilnya tuh bisa berapa tahun dan berapa uangnya gitu kan. Nah, makanya kita buat yang namanya chatbot for customer support. Nah, di sini juga em, karena kita pakai machine learning, jadi pastinya juga akan ada statistical analysisnya gitu di dalamnya. Tapi mungkin lebih related ke teks dan juga clustering gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin pertanyaannya itu bisanya cuma di akhir ya. Kalau cuma di akhir kita move dulu aja kali ya. Nah, ini dia nih yang paling sering ditanyain. Siapapun nanya pasti nanya kayak, kamu toolsnya pakai apa aja sih? Well, aku mau kasih tahu kalian sebenarnya toolsnya itu ya mostly yang aku pakai ada di sini. Teman. Jadi, of course, aku sering banget pakai Python karena data science related juga. Terus yang paling sering lagi SQL. Kalau kalian dapat mata kuliah sama, kalau dulu aku sama Pak Bayu, dapat basis data, itu itu juga bakal dipakai sampai besok kalau kalian jadi data analis gitu ya. Terus mungkin terkait Databricks ini juga ini kayak lebih ke Microsoft. Jadi kalau besok kalian kerja di perusahaan itu biasanya pakai Microsoft buat environment-nya. Jadi kalian akan pakai Databricks dan juga Power BI pasti. Jadi sebenarnya ini yang bawah ini tiga-tiganya tentang visualisasi ya teman-teman kalau kalian aware Tableau dan Google Data Studio. Tapi yang paling sering dipakai adalah Power BI karena kayak dia ada DAX juga. Nah, ini notes buat kalian. Kalian harus pelajarin data analysis expression di Power BI karena itu akan dipakai ketika kalian analisis data besok di dashboard. Jadi kalian analisisnya langsung di dashboard dan bisa langsung di-show hasil analisis kalian. Di please take notes ya. Terus ini mungkin TensorFlow ini kayak lebih ke data science related juga, kayak bikin predictive analysis akan lebih mudah pakai ini. Dan yang terakhir adalah satu yang aku unexpected banget, mungkin kalian juga sering remehin adalah Excel. Jadi walaupun kalian kerja di perusahaan yang udah gede, multinational company, even still using these things, masih pakai Excel.
Semua orang itu nggak semua orang bisa pakai SQL dan Databricks. Jadi salah satu opsi yang mudah adalah pakai Excel. Makanya teman-teman, kalau kalian ngeremehin Excel, please don't. Karena kalian harus belajar ini lebih detail lagi ya teman-teman. Oke, move. Nah, ini juga college versus work. Sebenarnya gimana sih Kak perbedaannya ketika aku masih kuliah dan udah kerja gitu ya? Sebenarnya teman-teman, mungkin waktu kalau kalian kuliah itu kalian lebih sering pakai data-data yang udah jadi gitu kan. Data-data yang udah bersih. Sedangkan in reality, even data itu semuanya berantakan. Bahkan kalian nggak tahu data ini sumbernya datangnya dari mana gitu kan. Kalau kalian megang end-to-end analysis, kalian harus ready untuk pakai 3 bulan, mungkin 4 bulan pertama untuk ngumpulin data dan validasi data. Mungkin modeling itu kalian cuma butuh waktu 1 bulan gitu. Apalagi kalian anak-anak statistik udah jago lah model modeling kayak gitu mah. Tapi untuk kualitinya kayak gimana, datanya udah sesuai atau belum, itu akan dipertimbangkan banget waktu kalian masuk kerja. Jadi mungkin waktu kalian kuliah kalian itu lebih sering kayak keren kan metode aku pakai metode paling kompleks dan paling paling susah gitu kan. Semua orang belum ada yang coba. Tapi in real life kalau kalian udah kerja, kita itu harus start dari metode yang paling sederhana tapi hasilnya paling bagus. Jadi kalian nggak start dari deep learning dan sebagainya, tapi kalian start dari logistic regression dan sebagainya. Jadi semua itu nggak harus langsung yang paling mahal dan paling susah gitu. Karena di sini ada ini, resource management. Kita ada pertimbangan budget, data, dan juga time gitu kan. Terus juga kalau kalian pakai yang kompleks-kompleks itu kadang ada resikonya, terus juga ada biaya untuk handle ke depannya gitu ya. Itu salah satu yang berbeda dari kuliah dan kerja. Next lagi, berarti serem dong Kak kerja gitu kan. Pasti kalian mikir kayak, aduh serem banget lagi nih kerja. Tapi enggak ya teman-teman, di kerja itu nggak serem. Jujur kayak untungnya aku tuh dapet apa ya lingkungan yang enak banget di Dikom itu. Jadi aku ngerasa kayak nggak terlalu susah dan yang penting kita itu inisiatif. Poin pertama kita inisiatif. Terus kita tunjukin kalau kita itu mau belajar. Kita nanya semua pertanyaan yang memang kita nggak ngerti. Dan it's okay untuk nanya karena kita baru dan itu bukan capability kita misalnya itu. Jadi it's okay untuk nanya. Tapi juga dengan catatan kalian tahu boundaries kalian. Jangan langsung kayak, aku nggak tahu nih jawabannya, nggak mau cari-cari dulu. Langsung tanya aja ke mentor atau ke manajer. Itu jangan juga ya teman-teman. Jadi usaha dulu aja. Dan ini yang paling catatan yang paling sering aku minta itu adalah feedback. Jadi aku selalu minta gimana nih kerjaan aku udah oke atau belum? Menurut kalian udah bisa di next step atau belum? Jadi please get feedback. Jangan takut sama constructive feedback. Oke, nah ini juga nih, mungkin ini yang sering ditanya-tanya juga ya. Dan ini jujur aku belum pernah sharing ke orang-orang, jadi please take notes juga teman-teman. Pertama nih, pasti eh, orang-orang nih kayak kalau pengen mencapai sesuatu pengennya instan gitu kan. Padahal enggak sebenarnya. Di balik semua apa ya, aku tadi intern mungkin atau sekarang aku di Unilever itu ada hal-hal yang aku korbanin teman-teman. Banyak banget waktu, energi, tenaga dan sebagainya. Tapi yang paling aku fokusin itu waktu kuliah adalah belajar pastinya. Tapi gimana sih Kak caranya konsisten buat belajar? Aku sering banget ditanyain kayak gini. Caranya gimana sih kok kamu bisa konsisten tiap hari belajar gitu kan? Itu cara yang pertama yang aku lakuin adalah self awareness. Jadi ini salah satu yang aku rekomendasiin juga ke anak-anak aku waktu aku mentoring di Bangkit. Aku minta mereka buat ngelakuin yang namanya personality test. Kalian bisa juga buka ini ya teman-teman, mungkin bisa di screenshot. Jadi di Big Five ini nanti kalian akan tahu kecenderungan kalian. Kalian itu orangnya yang mana gitu. Di sini ada 5 opsi. Ada openness, terus conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Nah, kalau aku pribadi, aku ini orangnya kehati-hatian masuknya. Jadi aku suka belajar yang disiplin. Aku udah ngeset waktu, misal kayak kemarin. Jadi kemarin aku pulang kerja itu sekitar jam 6 gitu kan. Terus aku siap-siap buat tarawih dan sebagainya selesai jam 9. Tapi aku masih ada utang buat pelajarin materi ini dan juga materi advisor. Pada akhirnya aku, karena aku udah ngeset diri aku untuk ngerjain itu, aku kerjain itu sampai jam 3 pagi. Jadi memang kayak aku nggak mungkin maksa hal ini ke kalian kan pasti. Waktu itu juga aku sharing ke teman-teman kayak kalau kamu lebih suka belajarnya yang mana? Ternyata dia lebih extraversion.
aku kaget banget ketika tahu ada orang yang suka belajar bareng. Karena jujur aku gak bisa belajar bareng sama teman, pasti ngobrol. Ternyata dia itu lebih suka belajar bareng sama teman-teman. Katanya dia lebih masuk kalau dia belajar sama bareng sama teman-teman. Jadi aku tuh gak bisa ngasih kayak tips saklek kamu cara belajar gitu kan. Tapi kalian sendiri yang harus cari tahu. Nah, di sini aku mungkin kasih opsi buat kalian cari tahu aja gitu. Ternyata kalian itu orangnya suka belajar bareng teman atau suka belajar sendiri, suka fokus atau suka sharing aja gitu kan. Nah, terus mungkin di sini yang kedua, aku juga sering baca-baca buku gitu ya kebetulan. Ini salah satu buku yang aku baca itu dari Gretchen Rubin. Dia itu di bukunya bilang, apakah kamu itu seorang maratoner, sprinter, atau prokrastinator? Itu maksudnya apa sih, Kak? Tiga hal itu gitu ya. Tapi intinya, maratoner itu adalah orang-orang yang suka belajar jauh dari deadline. Contohnya em, mungkin dari webinar ini juga kali ya. Jadi waktu itu aku bilang ke Akila, kayaknya aku bisa kasih mungkin tanggal 20 materinya. Tapi pas itu aku sebenarnya udah nyicil materi ini dari beberapa minggu sebelumnya. Jadi dari waktu Akila ngechat aku udah mulai sharing-sharing. Nah, aku itu masuknya ke maratoner. Jadi aku lebih ke nyicil-nyicil dan ternyata selesai sebelum deadline. Jadi aku lebih suka belajar dengan pace tersebut gitu kan. Tapi kalau orang-orang sprinter, mungkin ini kalian juga bisa tahu gitu, oh ternyata aku sprinter gitu. Kalau orang-orang sprinter, mereka itu cenderung sukanya mepet deadline, tapi kerjaannya beres. Jadi mereka itu ngerjain misal H-1 nih. Karena kenapa kamu ngerjain H-1? Karena di otak mereka baru muncul ide-idenya ketika H-1 itu. Ketika mereka mepet deadline, mereka baru terpacu. Nah, itu orang-orang sprinter. Yang terakhir adalah prokrastinator. Prokrastinator ini salah satu yang apa ya? Mereka itu nggak bisa dicontoh lagi intinya. Jadi mereka itu lebih ke ngerjain, nggak ngerjain, bahkan mereka itu nyari-nyari alasan untuk nggak ngerjain gitu. Sampai di akhirnya mereka nggak bisa nge-deliver itu. Nah, itu jangan sampai kalian jadi yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi please take notes, kalian marathoner atau sprinter gitu. Mungkin juga tips-tips lain dari aku itu kalian aware sama kayak eh, mindset-mindset kayak growth mindset, terus juga soft skill kayak adaptability dan resilience karena ini juga bakal dipakai ketika kalian mungkin um, gak keterima suatu perusahaan, tapi kalian growth mindset, kalian tahu kalau ini tuh saatnya untuk belajar gitu kan. Nah itu nanti jadi nggak akan ada pressure buat kalian sendiri gitu. Oke, nah ini contoh tadi yang mungkin my big five result. Jadi aku lebih ke hati-hatian. Jadi aku self efficiency-nya tinggi, order lineage-nya tinggi, self discipline-nya juga tinggi. Gitu sih teman-teman. Jadi please find your own big five result. Nah ini tadi juga buku yang mungkin aku kasih tahu yang maratoner, sprinter dan sebagainya. Ini buku yang bisa kalian baca juga kalau kalian suka baca buku gitu ya dan pengen-pengen tahu. Jadi sebenarnya di sini dia bilang kalau self measurement bring self awareness and self awareness strengthen our self control. Jadi ketika kalian udah tahu nih, oh ternyata aku tuh tipenya maratoner. Aku ternyata orangnya suka kehati-hatian. Jadi aku bisa mengontrol diri aku sendiri. Aku bisa bikin study state yang emang sesuai dengan pace aku gitu ya teman-teman. Jadi ini disesuaikan dengan teman-teman aja, nggak usah terlalu dipaksain gitu ya. Oke, move lagi. Nah, ini salah satu buku yang direkomendasiin sama headnya Data Intelligence Intern juga. Jadi beliau waktu itu backgroundnya juga seorang statistik, makanya aku admire banget sama beliau. Dan dia itu ngerekomendasiin buku ini, Introduction to Algorithmic Marketing. Jadi di sini adalah analisis-analisis bisnis, tapi pakai POV statistika. Jadi pasti kalian udah tahu lah sama apa ya namanya analisis-analisis di sini itu kayak yang sering kalian jumpai di kuliah, kayak logistic regression, terus juga predictive analysis, naik bias dan sebagainya. Tapi gimana cara kalian pakai itu untuk mengoptimalisasi kerjaan kalian di perusahaan? Nah, itu juga aku jadi sebenarnya aku tuh sering mencuri teman-teman. Mencuri apa? Mencuri ilmu dari buku-buku kayak gini. Jadi sebenarnya kita udah tahu nih, oh ada analisis ini, tapi aku tuh nggak tahu sebenarnya ini tuh bisa dipakai apa di perusahaan gitu kan. Kadang kita kayak gitu kan. Nah, jadi aku baca-baca di sini, oh ternyata ini buat analisis kayak gini. Ya udah waktu interview aku omongin, aku bisa ngerjain analisis ini dan ini bisa ngebantu ini di perusahaan kamu. Jadi semuanya clear dan mereka kayak, oh iya ya benar-benar benar gitu pasti. Jadi please steal your own knowledge. Kalian bisa pakai buku ini juga. Ini bisa di-download PDF-nya di Google ya teman-teman. Oke,
Nah, mungkin ini terakhir kali ya, kalau misalnya ini terakhir deh. Jadi sebenarnya kenapa sih Kak kok tadi slide-nya pakai bahasa Inggris gitu kan? Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu udah jadi bare minimum teman-teman. Kalau kalian pengen kerja di multinational company, pengen kerja di Unilever, pengen kerja di Java atau FMCG, atau bahkan di real estate dan sebagainya, tapi kalian nggak bisa bahasa Inggris, of course kalian akan kesusahan kan. Jadi menurut aku bahasa Inggris ini adalah salah satu bare minimum ketika kalian mau kerja. Apalagi di data analis itu mostly kalau user-user aku itu biasanya mereka da- dia kerjanya di Thailand atau di Vietnam karena aku data analytics di Unilever itu under global. Jadi kita kerjanya se-Southeast Asian sama orang-orang Vietnam dan sebagainya teman-teman. Jadi kita pakainya selalu bahasa Inggris. Terus kenapa aku tadi nge-show-nya itu CPATS gitu kan. Jadi kalau buat mau kerja, sebenarnya best practice-nya itu lebih enak kalau kita pakai CPATS. Karena lebih clear aja dan langsung to the point gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga mungkin ada certification. Jadi ini lebih ke buat ngevalidate kalau kalian itu sebenarnya emang bisa ngerjain analisis tersebut gitu. Atau bisa melakukan teknologi tersebut. Misal kayak aku bisa machine learning, buktinya apa? Buktinya aku punya TensorFlow Developer Certificate gitu kan. Jadi itu salah satu yang ngevalidate skill aku gitu lah intinya. Terus juga ada networking. Ini aku mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya aku kerja di Unilever itu berawal dari teman aku yang kerja di Unilever. Dia ini teman aku intern di Astra. Dia pertama dapat data analytics, terus dia nelfon aku, Kak, sorry. Nah, di sini ada ini nih, em, kita kurang orang, kamu mau nggak nih bantu kita gitu kan? Terus aku bilang kayak, oke boleh boleh deh, kita ikutin aja interview dan proses rekrutmennya, dan alhamdulillah aku dapat. Dan aku baru aja rekomendasiin teman aku sendiri. Kalau kalian tahu Cisa, Azura Cisa, angkatan 2020 juga, statistik UNS. Dia baru aja join tim aku kayak 2 hari lalu. Karena ya itu networking, kita semua pakai good relationship between each other gitu kan. Dan yang terakhir mungkin ada di portofolio, kalian harus prepare ini juga buat nge-showcase project-project kalian, karena use your project as your power gitu kan. Kalian pakai project kalian buat power-power untuk nyelesain masalah-masalah di perusahaan tersebut gitu. Jadi di show aja semuanya. Oke, mungkin ini juga sedikit nih dari aku. Um, apa ya, jadi sebenarnya di balik semua gambar ini pasti banyak yang kita korbankan gitu kan. Ini tuh kayak lebih ke perjalanan aja sih. Jadi kayak waktu itu aku juga belajar bisnis, belajar statistik dan sebagainya gitu kan. Dan semua yang mengantarkan aku ke sini. Jadi pasti kalau kalian pengen dapetin hal yang ada didapetin orang lain, kalian juga harus ngelakuin apa yang orang lain gak lakuin gitu. Kalian harus melakukan lebih gitu intinya. Nah ini mungkin terakhir juga dari aku nih. Ini kayak semacam kata-kata hari ini kali ya. Jadi ini salah satu prinsip hidup aku juga sebenarnya kayak if you hear a voice within you say you cannot paint, then by all means paint, and that voice will be silenced. Jadi kalau misalnya aku kemarin di kontak Akila, kamu mau nggak jadi pembicara? Terus aku kayak mikir, aduh aku bisa nggak ya jadi pembicara? Aku ngerasa takut kan, dan aku ngerasa ragu gitu kan. Nah itu artinya aku harus coba, dan aku akhirnya mencoba. Jadi ini salah satu prinsip hidup aku juga sih mungkin ya. Oke, kayaknya ini udah terakhir deh. Iya nih, dari aku terakhir. Mungkin maybe that's all from me. Aku kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Mbak Husna. Wah, sangat insightful ya Mbak, materinya tentang data analis ini. Mungkin aku sedikit merangkum apa-apa yang Mbak jelaskan tadi. Yang pertama, eh, terdapat 4 poin yang harus kita tekankan. Yang pertama itu statistik di dunia industri, di mana proporsi menjadi data analis itu dibagi menjadi 30 matematik, 30% data teknologi, 30% bisnis, 10%-nya itu komunikasi. Kemudian juga jika kita ingin menjadi data analis, kita harus belajar serius di perkuliahan ya tentunya. Terus juga Python merupakan salah satu eh, tools yang harus kita kuasai. Kemudian juga poin kedua yaitu tools project, di mana ada predictive modeling, segmentation, sentiment, analysis, dan generative AI. Dan perbedaan antara kuliah dan udah kerja itu apa sih? Biasanya kan kuliah tuh kita nyari dan udah jadi ya, kayak di Kaggle, kayak di
machine learning gitu. Tapi di dunia kerja ini kita nggak tahu datanya itu data dari mana, data mentah kah, data yang emang kita nggak tahu sumbernya. Kemudian yang terakhir itu tips and secret recipes. Jadi gimana tadi Mbak Ustaz cara menyampaikan konsisten belajar, terus juga tadi ada sedikit tips personality test biar kita tahu cara gaya belajar kita tuh gimana, apakah maraton, apakah sprinter atau procrastinator gitu. Terus juga ada rekomendasi buku yaitu Better Than Before dan Introduction to Algorithm Marketing. Terus skill-skill yang harus dikuasai teman-teman untuk menjadi data analis itu bahasa Inggris, terus juga CV ATS, networking, dan juga lain sebagainya. Mungkin itu sedikit rangkuman dari aku. Dari teman-teman pastinya ada yang ingin ditanyakan dan mengetahui lebih dalam tentang data analis ini ya. Tuh. Eh, untuk saat ini dibuka sesi tanya jawab, teman-teman dipersilakan bagi yang ingin ditanyakan bisa raise hand dan on mic ataupun on cam dan atau juga bisa ketik di slide dulu ya. Oke, yang pertama ada dari Mas Evan, silakan. Oke, halo tes. Suaraku kedengeran nggak ya? Oke, aman ya. Aman. Sebelumnya terima kasih Mbak Husna dan juga Faiz atas kesempatan yang sudah diberikan. Aku Evan dari Statistika 2022. Izin bertanya Mbak, sebagai DC Commerce Analyst di Unilever ini, sejauh apa sih Mbak analisis yang Mbak Husna lakukan di sana? Apakah cukup menggunakan statistika inferensial seperti A/B testing atau sampai membuat model prediktif ya? Selain itu, apakah di Unilever itu banyak proyek untuk memodelkan data tidak terstruktur menggunakan PyTorch ataupun Hugging Face seperti itu ya Mbak? Mungkin cukup itu aja yang ingin saya tanyakan, Mbak. Apakah pertanyaan saya jelas ya? Terima kasih. Oke, oke, jelas-jelas Evan. Ini bisa langsung aku jawab aja ya, Faiz, atau gimana nih? Boleh Mbak, persilakan untuk jawab. Oke, tadi mungkin pertanyaan yang pertama itu apakah statistik inferensial aja gitu ya untuk analisisnya ataukah sampai bikin predictive model? Mungkin ini relate sama proyek aku yang pertama tadi ya, kan aku kerjain yang namanya forecast, jadi itu predictive analysis, of course. Kita pengen tahu penjualan produk kita itu di depannya kayak gimana, dan biasanya ini diminta sama orang-orang planning strategi. Jadi mereka pengen tahu ke depannya performa kita kayak gimana. Nah, itu kita lakuin predictive analysis. Dan tadi ini relate juga sama pertanyaan yang kedua, apakah aku pakai source lain kayak dari Hugging Face dan sebagainya. Betul, aku kemarin pakai dari Hugging Face juga untuk data unstructured data. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, aku lebih banyak ngerjain data teks gitu ya. Itu termasuk unstructured data juga. Jadi data teks ini karena satu-satunya sebenarnya yang bisa diambil untuk di Unilever sendiri ya, itu lebih ke product name-nya. Jadi nama-nama produknya gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus ngelakuin unstructured data ini. Kita pakai Distilbert, kalau kamu tahu itu juga salah satu apa ya model yang lagi hype kayaknya juga di ini ya di Hugging Face. Jadi Hugging Face itu juga menolong banget sih menurut aku. Begitu sih Evan. Kira-kira udah menjawab belum ya? Oke, sangat menjawab, Mbak. Terima kasih banyak atas insight yang diberikan, Mbak. Semoga lancar selalu pekerjaannya dan juga semoga karirnya semakin mantap lagi. Terima kasih, Amin. Mbak. Thank you, Evan. That's so kind of you. Sumpah baik banget. Thank you. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Thanks for it. Monggo di raise hand ya, bisa raise hand. Mungkin aku menanggapin sedikit dari Pak Irwan. Thanks for your talk, Susna. Very inspiring. Makasih banyak Pak Irwan untuk kesempatannya di sini. Saya boleh berkomentar. Oh iya, Pak. Ya, ya, terima kasih ya. Nah, sambil menunggu yang lain bertanya ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya cukup surprise ya dengan Husna. Husna ini kan baru lulus ya, kan baru tahun kemarin ya. Iya, Tapi betul, Pak. saya merasa mendapatkan suatu pemaparan dari seorang yang expert ini. Jadi seorang yang benar ya, Mas Anu kan juga sama yang MC, yang moderator ya. Terus terang itu, bagian semua lini dari awal sampai akhir itu menarik. Dan ada kata-kata kunci yang benar-benar membuat yang namanya dosen itu bangga itu. Namanya dosen itu merasa tersanjung. Kata-katanya sebagai contoh, study first itu. Jadi belajar dulu lah. Itu. Artinya, berarti benar ada di mahasiswa. Bahwasanya yang
Anda pelajari sekarang ini itu suksesnya Mbak Usna itu tidak terlepas dari apa yang sudah Anda pelajari. Dan jangan sampai lupa bahwasanya itu meskipun kayak teori dan mungkin dosen sama gitu-gitu, tapi justru itu nanti akan berguna di berikutnya. Benar ya Mbak Usna ya? Betul, betul Ya, sekali, ya. Pak. Nah, kemudian ada juga kata-kata kunci English ya. English itu saya tadi pagi itu saya juga lagi apa namanya? Ada dari mahasiswa yang alhamdulillah mungkin tahu ya, Mbak Usna. Afnan tahu ya? Afnan angkatan 2021, adik kelas. Ya, ya. Afnan sama Alvin itu kan alhamdulillah baru selesai magang dari Jepang. Dan Iya, salah iya, satu betul. kata kunci suksesnya itu adalah bahasa Inggrisnya itu. Saya lihat juga bagus komunikasi. Dan saya juga melihat Mbak Usna ini bagus dari sisi itu. Mungkin saya bisa cerita ya, Mbak Usna, saya ceritakan dulu Iya, pada saat Bayesian. Nggak apa-apa ini saya ceritakan. iya, boleh, Pak, boleh. Boleh ya. Karena Iya, di iya. situ ada kata-kata juga menarik di salah satu PowerPoint-nya. PowerPoint-nya tadi ada self awareness dan self apa efficacy dan seterusnya. Jadi saya share aja peristiwa pada saat saya memberikan kuliah Bayesian. Bayesian salah satu pesertanya adalah Mbak Usna ini. Dan Bayesian zaman dulu tidak sama dengan sekarang. Sekarang itu ada Mbak Usna, ada istilahnya project dan seterusnya. Jadi masalah nilai itu tidak pure dari ujian gitu. Jadi mungkin nggak bisa kayak gitu. Nah kalau dulu itu kan pure ujian ya. Husna kan dulu pernah. Nah Husna dulu itu agak saat meet itu maaf ya saya omongkan ya, tapi nggak apa, kan dari zero ke hero. Dia harus ikut remedi itu. Dia harus ikut remedi. Dia satu nilai yang terjelek, terjelek dari sekian mahasiswa, 10 mahasiswa. Sampai akhirnya dipanggil. Semua mahasiswa dipanggil ke saya menghadap mengapa kok nilai seperti ini. Dan satu yang terbesar ada dua. Satu Mbak Usna, satu lagi dari luar. Ya, semuanya lebih baik. Usna nilainya di bawah 60 itu. Saya juga kaget. Dan rupanya permasalahannya bukan masalah salah konsep, salah pemikiran dari miss dari sisi itu. Nah, terus kemudian setelah itu saya berikan harus ikut ujian ya waktu itu ya masih ikut ujian karena waktu itu harus ikut ujian dan kemudian saya berikan motivasi agar supaya lebih effort lagi lebih memahami dari awal bagaimana Bayesian itu dan luar biasanya di akhir dia dari yang hero seorang hero benar-benar hero pure hero dari ujian saya berikan dia nilai pure sempurna 100 itu benar ya. Iya, iya, betul, Pak. Saya sampai kagum, kok bisa ya ini ya? Saya sampai, artinya dari sini sini apa namanya? Saya sampai sekarang masih masih apa namanya apa namanya teringat terus itu ya sampai mungkin saya mengajar sampai siapapun karena dari seseorang yang remediasi harus berusaha dari awal lagi dia gagal dari awal itu sampai akhirnya jadi seorang hero yang kemudian salah satu nilai A. Jadi yang nilai A cuma dua, yang lain tidak ya. Jadi Mbak Usnai satu lagi dari luar juga. Kalau yang dari luar satunya itu memang dari awal sudah eh, bagus sekali ya sehingga akhirnya dia nggak ada masalah ya seterusnya terus bagus. Tapi Mbak Usnai yang dari eh, zero from zero to hero ini. Itu yang kira-kira saya berikan terima kasih atas pemaparannya. Makanya jadi saya berikan very inspiring karena rupanya perjalanan hidup meskipun di sini baru sebentar ya, tapi rupanya sudah memberikan inspirasi bagi adik-adik mahasiswa. Dan kayaknya mungkin mengapa tidak nanti share kayaknya lebih luas ya. Karena adik-adik mahasiswa yang lain ya, mahasiswa angkatan 21, 22, 23 yang ada di bawah ini semua kayak butuh seperti kayak profil kayak Mbak Usna. Itu kira-kira Mbak Usna. Jadi terima kasih pemaparannya. Terima Dan kasih banyak, Pak Irwan, untuk monggo mungkin ceritanya. ya mungkin bisa diteruskan untuk yang lain. Dan terima kasih gitu. Oke, terima kasih buat tanggapannya. Kemudian dilanjut sesi tanya jawab di slide 2 ya teman-teman. Ini ada yang pertama itu dari Satrio. Aku izin bacain ya Mbak pertanyaannya. Mbak Husna mau tanya, kebetulan aku FEB Ekonomi Pembangunan. Gak ada bootcamp data analis, tapi pengen belajar data analis karena di ekonomi pembangunan banyak pakai Excel. Kira-kira gimana tipsnya kalau mulai dari nol? Oke, mungkin kalau dari FPB, jujur tadi aku kan udah sharing juga ya sedikit kalau di industri itu sebenarnya dipakai di sebuah divisi gitu kan.
Jadi menurut aku kalau kamu emang udah punya power di ekonomi, kamu bisa masuk ke divisi-divisi yang emang di finance related dengan keuangan dan sebagainya. Di sana juga dibutuhin data. Masuk di Unilever juga ada mereka ULIP atau OTI, ya pegang finance dan emang megang data analis gitu kan. Jadi salah satu power tambahan kamu juga sebenarnya kamu udah punya power di ekonomi gitu kan. Nah, nanti sisanya kayak mungkin dari segi bisnis atau dari segi teknikal dan statistik, seperti yang udah aku sampaikan di awal, kamu bisa mulai dari baca buku dan juga ikut course-course sih mungkin. Mungkin dari aku itu sih. Itu nanti akan ngebantu kamu ke depannya kayak, oh ternyata statistiknya itu kayak gini, dan kamu bisa sambungin sama power kamu tadi dari ekonomi. Mungkin kalau kita ekonomi, kita lebih baik pakai analisis yang seperti ini dan sebagainya. Mungkin itu sih, Faiz. Oke. Apakah dari Satrio ada? Oh, udah direspon ya. Oh, ini Oke. dari Satrio. Oke. Oh, kayaknya aku kenal ini Satrio ya. Oke, oke, oke. Next, next, next. Oke, next dari Aditya Rafael. Untuk persiapan yang dilakukan untuk melamar di big company, salah satunya fluence bahasa Inggris. Tips and trick kakak to improve English language-nya dong. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu kuncinya cuman confidence, teman-teman. Jadi kalau kalian lack of confidence itu pasti em, jadinya kalian kayak minder terus nggak mau latihan gitu kan. Dan kalau kalian udah confidence dan sering practice itu nanti akan ngikutin secara apa ya, secara flowing aja gitu, ngalir aja gitu kan. Em, jadi menurut aku kuncinya itu lebih ke confidence sama lebih banyak practice aja sih. Kalau grammar sebenarnya jujur kalau udah masuk company kalian pasti sadar kayak oh ternyata nggak penting-penting banget gitu kan. Yang penting mereka tuh ngerti apa yang kita omongin. Jadi grammar itu nggak usah terlalu dicatat, nggak harus kayak saklek gitu kan. Nah, jadi mungkin lebih ke praktis aja. Sekarang juga banyak ya tools-tools buat praktis kayak mungkin pakai ngobrol sama AI dan sebagainya. Itu would be helpful banget sih. Oke, mungkin gitu ya Mas Adit. Apakah feedback dari Mas Adit cukup? Oke, ini cukup ya. Mungkin aku mintanya boleh Mbak. Ini aja sih. Kan Mbak bekerja di multinational company kan. Itu di mana persaingannya itu se-Indonesia dan juga emang ketat. Nah, bagaimana cara Mbak itu setelah lulus menjadi dari UNS ini bisa langsung keterima dan alurnya tuh gimana sih Mbak kalau ngelamar kerja di Unilever itu seperti apa dan mekanismenya gimana gitu? Oke, 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 oke. Jadi sebenarnya jujur dari aku kuliah, aku itu udah ngeset timeline. Jadi aku itu udah bikin kayak, oke, aku habis ini em, mau intern gitu. Mungkin dari selesai bangkit dulu kali ya. Jadi di semester 6 itu aku selesai bangkit, aku udah fulfill kebutuhan aku untuk kayak certificate, aku udah bisa ngevalidate skill teknologi yang aku punya. Terus nextnya pasti aku butuh sesuatu yang lain kan. Jadi setiap habis selesai apa ya misalnya aku habis selesai bangkit, itu aku udah nge-set lagi nih aku habis ini mau ngapain. Terus aku waktu itu memutusin buat ikut intern. Dan intern pun udah aku targetin. Aku mau ikut 2 intern. Yang pertama, aku ingin intern di perusahaan yang memang di mana aja, yang penting aku bisa belajar eh, sales dan sebagainya dari bisnis gitu kan. Nah, di intern yang kedua, intern aku yang kedua ini lebih mendorong aku dan lebih bantu aku untuk kerja gitu kan. Jadi aku pengen yang kedua ini bisa di mungkin perusahaan yang memang punya nama gitu kan. Jadi aku udah ngeset itu sebenarnya. Jadi aku udah bikin timeline. Dan yang pertama aku dapat data science apprenticeship di Karir Generator dan yang kedua aku dapat di Astra, which itu udah sesuai sama target yang aku ingin. Nah, setelah itu aku lakuin waktu aku masih kuliah ya. Jadi sekitar semester 8 itu aku ngerasa kayak skripsi itu kayak agak gabut gak sih? Kayak kayak agak kurang kegiatan gitu. Jadi aku kayak nyari-nyari kegiatan. Nah, aku pakainya intern yang kedua itu aku pakai akhirnya di semester 8 itu. Nah, akhirnya aku intern
Itulah aku di situ kenal sama teman aku yang sekarang di Unilever, networking, terus aku dapat bisnisnya untuk masuk ke tim di Unilever. Sebenarnya untuk proses rekrutmennya sendiri itu jujur nggak begitu rumit ya teman-teman. Cuman kalau kalian specifically pengen masuk Unilever, itu cuman ada dua jalur yang eh, karyawan ya mungkin ya. Kalau aku sendiri sebagai project base, jadi aku masih di kontrak, itu aku dapat lewat LinkedIn namanya. Jadi dia lewat LinkedIn, job postnya itu lewat LinkedIn, dan nggak nulisin directly Unilever, tapi dia cuma nulisin FMCG company. Jadi kalau kalian nyari broker Unilever gitu nggak muncul ya. Jadi emang kalian harus banyak-banyak networking, kalian connect aja sama orang-orang yang memang udah kerja di sana. Dan yang kedua lewat UFLP. Ini lebih ke kayak MT-nya gitu sih, dan itu mungkin setahun sekali, bukannya nggak setiap saat gitu sih. Dan proses rekrutmennya jujur nggak terlalu ini sih. Kemarin aku itu cuman interview interview HR yang pertama, dan yang kedua itu adalah interview user. Dan interview user ini lebih banyak teknikalnya. Aku banyak banget ditanyain soal Power BI dan juga analisis-analisis sebelumnya. Gitu sih mungkin Pak Is. Oke Mbak, terima kasih. Sangat memuaskan. Selanjutnya dari Pak Irwan, dipersilakan. Ini kali ini saya tanya kali ini ya. Oke, Tanya. Jadi agak agak berkenaan dengan data yang dipakai oleh Mbak Rusna. Eh, Posisi Mbak Rusna sekarang lebih ke arah data internal ya, artinya dari Unilever kemudian diolah. Nah, mungkin Kak di dalam suatu perusahaannya Unilever saya rasa perusahaan yang sangat besar ya tentunya. Di situ tentunya juga akan melihat kondisi-kondisi eksternal, ya, eksternal yang ada di Indonesia terutamanya. Dan di situ kira-kira faktor apa, data apa ya, yang kira-kira pada akhirnya dibahas di dalam kondisi internal perusahaan. Ya, karena kebetulan di situ juga masih ada Pak dari BPS juga, jadi mungkin saya rasa mesti ada ya. Cuman tuh kan di bagian ekonomi kan cukup banyak ya, data-data yang terkait dengan inflasi dan sebagainya. Nah, kira-kira mungkin bisa berikan gambaran, pernah nggak ada suatu pembahasan kondisi internal data yang kemudian dibahas di internal Unilever, dan kemudian suatu hal yang krusial untuk di eh, masa depan dari Unilever itu sendiri. Mungkin bisa cerita, Matur nuwun. baik. Terima kasih Pak Irwan. Jadi mungkin aku mau bantu jawab, tapi ini lebih ke related ke experience aku waktu di Astra, Pak. Jadi waktu di Astra itu kita ngembangin sebuah analisis untuk beauty. Beauty maksudnya kayak make up, lalu juga apa ya, kayak body care, lalu juga personal care dan sebagainya. Nah, satu-satunya faktor data yang bisa digunakan untuk menganalisis faktor eksternal adalah data BPS. Waktu itu kita pakai data dari Susenas kalau nggak salah, Pak. Nah, kebetulan orang-orang di Astra waktu itu lagi diskusi itu, dan aku juga waktu itu jadi peran salah satu analisnya. Mungkin waktu itu aku lagi hands-on-nya belajar soal itu. Lalu mereka ini agak kurang aware sama gimana sih data ini tuh didapatkan dan sebagainya gitu ya Pak. Nah, kebetulan lagi juga saya pernah jadi surveyor dan juga PML, mungkin ya Bapak-Bapak dari BPS sudah tahu. Saya pernah jadi PML di Badan Pusat Statistik Boyolali. Jadi saya tahu pasti kalau ada book guidance-nya sebenarnya. Jadi kadang-kadang itu mereka pengen pakai datanya, tapi mereka bingung ini tuh maksudnya apa. Jadi metadatanya masih berantakan begitu ya Pak intinya. Jadi aku waktu itu bantu rekomendasi, kalau misalnya mau pakai data-data dari PPS, coba cari book guidance-nya. Pasti ada di situ kayak penjelasan dari masing-masing kolom, lalu juga gimana cara data ini diolah, kenapa kok ada yang nol, kenapa kok ada yang isinya sangat banyak dan sebagainya. Nah, nantinya data-data eksternal ini biasanya kita, kalau kemarin saya itu menganalisis spending, Pak. Jadi Spending. berapa banyak eh, orang-orang di Indonesia ini pakai untuk membeli skincare dan body care. Nah, jadi kita di situ pastinya kita dapat dari BPS data-datanya, ternyata mereka rata-rata spending di harga sekian gitu, Pak. Ya. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai sweet spot bagi orang-orang yang bekerja di FMCG dan sebagainya untuk menjadi apa ya, sebagai reference gitu, Pak, untuk Ya. harga yang bisa dipasarkan. Seperti Ya. itu, Pak. J,
Terima kasih sekali ya. Jawaban yang alhamdulillah. Jadi di sini memang ada peran juga dari data-data eksternal, terutama di BPS, dan rupanya tetap ada kegunaannya juga bagi bisnis ya, data eksternal itu. Terima kasih lagi jawabannya, Pak Usna. Oke, terima kasih. Apakah akan kembali? Oke, Nugroho Ardianto, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin perkenalkan nama saya Nugra Dianto, Mbak Husna. Terima kasih atas pemaparannya. Pemaparan yang bagus sekali dari Mbak Husna. Tadi saya sendiri mendapatkan banyak manfaat dan juga banyak ilmu baru terkait data analisis. Izin bertanya terkait tadi, Mbak. Eh, itu kan dari Mbak Husna yang menyarankan untuk kita tetap study first, terus selalu ada organisasi juga untuk melatih dan juga course. Nah, mungkin kalau dari Mbak sendiri itu, bagaimana cara mengatur waktu agar ketiganya itu bisa seimbang. Jadi tidak ada salah satu yang dikorbankan. Lalu yang kedua itu bagaimana cara menentukan eh, karir yang ingin kita ambil. Karena kan banyak dari data itu tidak hanya data analis saja, tapi ada data scientist, tadi juga ada ML engineer dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Mbak Usna. Terima kasih. Oke, oke. Thank you, Nugroho, buat pertanyaannya. Jadi mungkin yang pertama tadi ya, cara manage waktu. Jujur ini relate sama cerita yang diceritain Pak Irwan. Jadi waktu itu uh, aku gak bisa atur waktu. Di awal-awal itu aku kayak kebingungan. Aku harus ikut bangkit dan sebagainya, dan juga ikut intern. Tapi aku malah jadi nggak belajar buat materi kuliah gitu kan. Nah, pas itu jadi nilai aku jeblok, hancur gitu kan, kayak remet. Terus aku waktu itu realize something, kayak, aduh aku nggak bisa lagi kayak gini, kayak ini nggak bisa aku korbanin gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya kalau manage waktu, balik lagi ke yang pertama tadi sih, Nugroho. Jadi kamu kenalin dulu diri kamu, kamu sukanya belajar yang kayak gimana gitu kan. Nah, setelah hal tersebut terjadi, aku jadi terdorong buat ngeset waktu aku lebih disiplin lagi. Jadi aku lebih prioritize mungkin kalau kamu pernah dengar five quadrant of time management, jadi kita ngeset prioritize mana aja nih yang harus kita prioritisin. Waktu itu aku langsung masukin kuliah untuk prioritas pertama aku. Jadi jujur waktu itu setelah aku jeblok dan dipanggil Pak Irwan, aku langsung kayak, aduh aku harus belajar. Dan aku jujur waktu itu belajar kalau nggak salah sampai agak tengah malam gitu. Mungkin 2 hari sebelumnya kayaknya, atau seminggu sebelumnya bahkan udah aku catat-catat cicil. Dan aku hafalin waktu malam sebelum UAS kalau nggak salah itu ya. Dan itu juga jadi salah satu cara aku, jadi emang harus tahu diri aku sendiri dulu dan cara aku belajar. Karena aku lebih suka self study yang pace yang memang udah aku tentuin tadi, jadi aku nyicil dari seminggu sebelumnya atau bahkan 2 minggu sebelumnya untuk belajar itu gitu. Dan aku tahu mana yang harus aku prioritize gitu sih, Nugroho. Mungkin udah menjawab. Sudah Mbak Usna. Terima kasih. Hmm. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, Akila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas semangatnya, Faiz. Eh, di sini aku mau tanya, Mbak. Tadi tengah perkembangan dan data science, nah, menurut Mbak Usna sendiri tuh skill apa yang sering banget nih mahasiswa tuh perhatikan eh, saat nanti di dunia kerja itu sangat krusial gitu. Sorry, Akila boleh diulang nggak tadi di akhir agak putus-putus? Oh iya, boleh Mbak. Eh, aku ulangin aja ya Mbak pertanyaan. Jadi, eh, menurut Mbak Usna sendiri nih, skill apa yang seringkali mahasiswa itu fresh graduate ya, terutama itu nggak perhatikan, padahal skill itu tuh sangat krusial banget nantinya di dunia kerja.
gitu. Oke, sorry tadi kayaknya ada pertanyaan Nugroho yang belum aku jawab juga. Kayak gimana cara aku nentuin karir pet gitu kan? Ada data science, data analis dan sebagainya. Sebenarnya ini balik lagi juga ke diri sendiri sih. Kalau kamu cenderung suka ngeprediksi analisis yang lebih advance dan suka teknologi yang lumayan kencang, kamu bisa masuk ke data science aja. Mungkin kamu lebih suka ngoding dan sebagainya. Tapi kalau kalian lebih suka analisis data yang memang udah ada dan udah jelas gitu, kalian bisa jadi data analis. Kalau kalian jago visualization dan sebagainya, kalian bisa jadi data analis. Kalau ML engineer itu memang lebih orang-orang yang apa ya, orang-orang yang memang teknologi banget gitu, biasanya orang-orang computer science dan sebagainya. Dan mungkin buat dari pertanyaan dari Akila tadi ya, itu sebenarnya tadi aku dijelasin di tools, itu salah satu yang paling penting adalah Excel. Karena kadang orang-orang itu menganggap Excel itu sangat biasa, padahal sebenarnya Excel itu punya powerful analysis tools juga yang bisa kita pakai di situ. Jadi nggak semerta-merta semua itu harus pakai Python dan pakai teknologi yang berat gitu ya. Kadang ada beberapa analisis yang cukup kita pakai Excel aja gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang harus kalian take notes juga untuk belajar lebih dalam lagi. Itu sih Akila. Baik, makasih Husna. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanya kembali dari para peserta? Sepertinya sudah tidak ada yang raise hand ya. Mungkin kita tutup sesi tanya jawab sore. Terima kasih kepada Mbak Husna atas pemaparan materi yang sangat informatif ya tentunya. Karena keterbatasan waktu, eh, maka saya cukupkan sesi tanya jawab ini. Semoga materi yang sudah dipaparkan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan sekaligus pemahaman baru untuk kita semua, terutama para statistikawan muda yang berperan sebagai agen perubahan dalam era transformasi digital ini. Sebelum saya akhiri, akan ada penyerahan sertifikat kepada Mbak Husna selaku pemateri pada sore hari ini. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Oke, izin masuk ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada panitia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Husna dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Saya akhiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Ya, itu semuanya bisa untuk on cam sebentar aja ya. Oke, bisa. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Sampailah kita pada penghujung acara hari ini, yaitu acara yang terakhir adalah penutupan. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir sudah acara webinar kita hari ini. Saya mewakili seluruh panitia webinar statistik mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segala pelaksanaan acara, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diselenggarakannya acara ini, serta kepada hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar statistik kita ini.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabrielatul Waalaikumsalam. Ivana pamit undur diri. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Terima Mbak kasih Husna. panitia. Terima kasih Terima Pak kasih, Iman. Pak Oni. Terima kasih, Pak The Oni. song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here, I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song